Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang ibu rumah tangga di Pekanbaru edarkan sabu-sabu dibekuk polisi. Bersama tersangka, polisi menyita 82 paket sabu-sabu siap edar yang disembunyikan di balik lipatan pakaian. Operasi Zebra Lancang Kuning 2025 masih terus berlangsung di Pekanbaru. Petugas mengutamakan pemeriksaan truk yang membawa muatan melebihi kapasitas karena membahayakan keselamatan. Petani gabah dilarang melakukan alih fungsi lahan untuk menjaga ketersediaan pangan di Indragiri Hilir. Petugas memasang pelang larangan di sejumlah kawasan persawahan. Ramai-ramai kita melihat tuling sakti gitu. Petani gabah dilarang melakukan alih fungsi lahan untuk menjaga ketersediaan pangan di Indragiri Hilir Riau. Pemkab melalui Dinas Pertanian bersama polisi dan TNI memasang pelang larangan alih fungsi lahan di sejumlah titik. Salah satunya di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu dengan luas lahan pertanian 700 hektar. Lahan pertanian tidak dibolehkan untuk alih fungsi perkebunan sawit agar terwujud kemandirian pangan. Sejauh ini diketahui Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Riau. Diharapkan petani tetap melanjutkan tanaman padi dan bagi yang sudah melakukan alih fungsi lahan supaya dikembalikan lagi untuk pertanian. Kepala Dinas Pertanian Indragiri Hilir mengatakan saat ini harga gabah sudah tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Adanya alih fungsi lahan, di mana kita hari ini kita lihat bersama teman-teman dari Kelompok Tani memasang papan pelang himbauan untuk larangan tidak melakukan alih fungsi lahan 750 hektar. Nah itu untuk Sialang Panjang saja. Nah mudah-mudahan dengan cara ini angka ini tidak akan berkurang. Malah kalau bisa ke depannya yang selama ini mungkin sudah terjadi alih fungsi lahan kembali ke asalnya dijadikan lahan persawahan. Nah ini kegiatan bukan hanya di sini, kita ada beberapa titik, se-Indragiri Hilir untuk tahap awal ini ada 25 titik di sentra-sentra lumbung pangan kita. Nah ini semuanya kerjasama kita dengan teman-teman dari TNI, dari Polri untuk mencegah tidak terjadinya lagi alih fungsi lahan. Terakhir Pak, harapannya dengan pemasangan pelang ini kepada masyarakat, khususnya para petani. Harapannya mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan, petani akan semakin sejahtera karena sekarang nilai gabah sudah semakin menaik sehingga tidak ada lagi alasan untuk melakukan alih fungsi lahan. Guna memastikan agar tidak lagi terjadi alih fungsi lahan, pemerintah bersama instansi terkait memasang pelang larangan di sejumlah kawasan pertanian. Tim Liputan melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP menyalurkan dokumen kapal kecil atau EPAS bagi masyarakat kepulauan di Indragiri Hilir Riau. Selain menyerahkan dokumen berupa kartu, petugas juga menyalurkan jaket pelampung untuk keselamatan nelayan saat melaut. EPAS diperlukan bagi setiap pemilik kapal kecil untuk ketertiban pelayaran dan jaminan keselamatan kerja. Pemilik kapal yang sebagian besar merupakan nelayan senang mendapat EPAS dan jaket pelampung. Salah seorang nelayan mengatakan sebelumnya mereka tidak memperdulikan pengurusan EPAS dan setelah mengetahui ternyata sangat berguna bagi setiap pemilik kapal kecil. Diadakan tapi tidak semua. Nah, sekarang hampir seluruhnya penambang pompong dari lintas Enok dan juga sekitarnya seberang Tembilahan itu sudah mendaftarkan kapal-kapalnya untuk menjadi anggota penambang mengikuti pembuatan EPAS kecil ini. Memang kami sangat senang sekali. PLT Kepala Dinas Perhubungan Inhil mengatakan penyerahan EPAS kepemilikan kapal kecil sangat membantu masyarakat. EPAS kecil ini sangat bermanfaat. Ini kurang lebih kalau
di darat ini seperti STNK ya Pak ya, seperti STNK. Nah ini pastinya ke depan sudah ada kejelasan terkait masalah legalitas kepemilikan kapal, speedboat maupun transportasi air. Nah selanjutnya EPAS kecil ini bagi masyarakat ya yang memiliki EPAS kecil bisa melakukan permohonan kepada Dinas Perhubungan untuk kita keluarkan penerbitan surat rekomendasi pembelian ya BBM bersubsidi, BBM Pertalite maupun solar. Kepala KSOP kelas 4 Tembilahan mengatakan, untuk tahap awal pihaknya telah menyerahkan sebanyak 103 EPAS. Jamin kepastian hukum dan yang terutama dari aspek keselamatannya, kebetulan kami juga sudah berkoordinasi dengan Jasara Harja dan kami berharap jika terjadi kecelakaan ataupun korban jiwa bisa segera di-cover oleh pihak asuransi dan ini sangat membantu buat masyarakat ke depannya. Sehingga di samping ketika masa kedukaan mereka juga bisa terhibur dengan mendapatkan asuransi. Penyaluran EPAS dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi dan keselamatan pelayaran. Tim Liputan melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Sejumlah warga menggelar tradisi penyiraman air ruqyah di atas jembatan Barelang, Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan ini diharapkan untuk minta permohonan agar masyarakat terhindar dari mara bahaya. Selain penyiraman air, kegiatan diisi dengan doa dan salat sunnah di atas jembatan. Kegiatan ritual spiritual ini juga untuk memperkuat perlindungan setelah aksi serupa setahun sebelumnya diklaim berhasil menekan mara bahaya di atas jembatan. Salah seorang pemuka masyarakat mengatakan, pelaksanaan ruqyah dimulai dengan salat sunnah hajat 2 rakaat, dilanjutkan doa bersama, serta proses pencampuran air ruqyah ke dalam truk tangki. Kemudian dilanjutkan penyiraman dari atas jembatan. Air ruqyah tadi yang botol-botol udah dibacakan di rumah, udah beberapa hari, kemudian dibacakan lagi di sini, baru diaduk, dicampur, alhamdulillah. Nah mudah-mudahan dengan disiram ini sebagai simbol, jadi tank ini sebagai simbol khasiat tetap dari pembersihan rohani juga pembersihan lingkungan. Jadi tidak ada lagi orang datang ke sini itu berputus asa, kemudian bersedih hati, kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tapi dengan dibersihkan ini mudah-mudahan diberikan aura yang lebih baik, lebih positif. Jadi orang ke sini semangat, bersenang-senang bersama keluarga. Jadi tempat ini nggak jadi angker. Dengan kegiatan ritual itu, diharapkan warga semakin sejahtera dan terhindar dari mara bahaya. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di berita Riau Kepri hari ini. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Didi Rahmansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.